Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Itulah hidup kita. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Jangan suka mau menang sendiri. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Jangan suka mencela. Jangan suka memfitnah. Hiduplah dengan ceria. Perbanyaklah waktu untuk berkumpul dengan teman, saudara, dengan damai. Buanglah jauh-jauh sifat egoisme. Bertemanlah dengan apa adanya, bukan karena ada apanya. Nikmati semua canda tawa, hargai semua perbedaan. Percaya kualitas teman kita. Jaga perasaannya. Tutupi aibnya. Jangan sekali-kali terbersit buruk sangka dalam pikiranmu terhadapnya. Bantu ketika dia terpeleset. Sediakan bahu ketika dia menangis. Tepuk tangan ketika dia sukses. Sebut namanya dalam doa kita. Bukan iri ketika dia dipuji orang. Bukan bahagia saat tahu dia sedih. Bukan kecewa ketika dia lebih maju. Bukan tertawa saat dia menderita. Bertemanlah dengan hati yang baik dan tulus. Ketika hatimu baik dan tulus, percayalah, Allah juga akan selalu bersama kita. Mari bersahabat, sampai Allah memanggil kita pulang ke hadiratnya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya.
kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Rumus-rumus Quran itu yasarnal Quran, mudah. Ingin kaya, berkahkan hidup. Orang berkah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu berkah. Fir'aun kaya, Sa'labah kaya, Korun kaya, Syadad Hamam kaya, Tutang Kamun kaya. Itu yang Raja Mesir itu, yang hartanya berlimpah. Kalau hanya kaya, belum tentu berkah. Tapi orang berkah pasti. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah. Saat kau sedekah, saat itu Allah kayakan. Ya, maka nanti kalau punya suami rada diganggu istri orang, pelakor gitu, sudah sedekahin aja. Biar kita kaya. Ya. Ini mumpung belum pada nikah nih, harus siap mental. Kalau ingin kaya harus bersyukur. La in syakartum la ajidan. Sesayang apapun sama suami, dan gak bakalan ikut mati, enggak? Ismasyita, silakan. Kamu mau? Silakan. Fa innaka mayyitun, tapi setelah wafat kamu mau ngapain? Kul mam ahbibta, katakan apa yang kamu cintai, cintai aja. Tapi semua terpisah. Istri jadi janda, anak jadi yatim, suami jadi duda. Kita ikut nggak? Enggak. Tapi yang unik masalah rizki. Rizkinya ketika suami wafat, kita masih makan nggak? Anak kita masih makan nggak? Masih pakai baju nggak? Pertanyaannya sederhana. Yang ngasih rezeki berarti sah? Siapa? Allah. Oke. Jadi pantas ketika Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan dari ketinggian Sidratul Muntaha, dua tempat yang tempat kembali manusia kelak, yaitu surga dan neraka. Ketika Nabi melihat neraka, Nabi kaget. Ini uritun nar, aku melihat neraka. Faida aksaru ahliha, kebanyakan yang mendudukinya. An-nisa, kagetlah perempuan saat itu. Wahai ya Rasulullah, kenapa perempuan? Jangan bertanya kenapa perempuan. Perempuan seperti apa? Yakfurnal athir, yang mengkupuri pemberian suaminya. Maka harus jadi istri soleha. Itu yang dikasih suami berupa nafkah ke ibu itu bukan dari suami, itu dari Allah. Makanya jangan dikupuri sebesar apapun, sesedikit apapun. Misalkan kita dikasih nafkah seminggu 1 miliar, syukuri, alhamdulillah. La in syakartum la ajidan, itu janji Allah. Nanti Allah tambahkan kalau kufur, inna adzabil sadid, maka perempuan banyak yang diazab gara-gara kata-katanya yang seperti sederhana. Aku nikah sama kamu beb, aku gak pernah dikasih apa-apa, gak pernah punya apa-apa. Kata suaminya gak apa-apa, cuman apa-apaan. Itu baju kan baru aku beliin. Itu magic jar, magicom, dispenser, dikorupsi, gak punya apa-apa. Nah Allah marah, hakikatnya itu kan pemberian Allah. Positifnya apa? Setelah paham ini, kalau teteh nanti punya suami telat ngasih nafkah, jangan menunggu dikasih, ambil saja langsung dari dompetnya. Nanti kalau suami marah, aku beb mau mengambil titipan Allah. Setuju? Oke. Tapi ibu, teteh, akhwat jangan egois. Kalau suami mati ikut nggak? Nggak. Berarti suami pun titipan Allah. Maka kalau suami diambil orang, jangan marah karena itu titipan Allah. Ya. Sedekahin aja udahlah. Teteh suka nggak punya suami taat ke Allah? Suka. Yakin? Suami suka ke masjid, suka sedekah.
suka tilawah, suka nggak? Suka. Berarti teteh tipikal istri yang soleha karena mendambakan suami yang soleh. Ya, nggak apa-apa kalau suami kita nanti nikah lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan menikah teh perintah Allah. Allah melarang nggak suami kita menikah lagi? Kenapa ibu berani-berani ngelarang melebihi Allah? Nah, ini persoalannya yang harus diluruskan ya. Ada penyakit hati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa engkau tidak mentadaburi Quran? Am ala qulubihim aqfaluha? Atau memang di hatimu banyak penghalang-penghalang rasa cinta? Surat At-Taubah ayat 24 tuh. Qul in kana aba'ukum, katakan apabila bapak-bapakmu, istri-istrimu, anak-anakmu, rumah-rumahmu, kendaraanmu, bisnismu, bla 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 bla, sampai ada 8 poin tuh yang menghalangi kita tauhid kepada Allah, lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, tidak akan tenang hidup. Maka kata mama saya, Epi pengen tenang, money is not everything, uang bukan segalanya, but no money everything is nothing. Tapi nggak punya uang pusing juga sih. Tenang mah ingat ke Allah, Pi. Maka saya barusan disuruh nanda tangan kalender. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah dulu, Allah terus, Allah lagi Allah. Allah is forever. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah luar biasa. Innallaha ma'ana, aku tambah Allah tak terbatas. Ingat Allah, hati tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan sebaik-baiknya zikir adalah qiraatul Quran. Makanya kalau stres, orang soleh itu nggak kemana-mana. Dia ambil wudhu, dia sholat, dia tilawah. Karena ketika Quran dibaca, Allah sedang bicara sama kita. Perhatikan isinya, pasti itu jawabannya. Ketika kita resah, gelisah, gundah, gulana, melau, risau, galau, ditinggalkan seorang, langsung Allah, kita baca ayatnya secara random, menyatakan ala tahinu ala tahjan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, karena aku lebih banyak stok kebaikan daripada apa yang kamu harapkan. Belum tentu apa yang kamu anggap baik itu baik buat kamu. Kenapa dia yang kamu inginkan pergi darimu? Karena aku cemburu padamu, hambaku. Ketika kita menginginkan seorang lalu dia pergi dengan yang lain, itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena Allah itu pencemburu. Minta lagi sama Allah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku dan tidak baik di sisiku, simpan dia di sisimu. Ya, enak tahu, dekat dengan Allah mah hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Cuma nggak bisa kalau nggak soleh. Ngaku soleh salah, ngaku salah baru soleh. Paham? Aku mah soleh, tapi ngaji nggak pernah, rawatib anti, zuhur mengeluh, asar malas, maghrib dingin, isya gerah, tahajud bergelut dengan selimut, zakat merasa dicuri, poligami merasa dizolimi, rawatib anti, ingin masuk surga. Surga yang mana? Apa meni percaya diri, punya orang dalam, punya kenalan. Baca Quran, baca Quran, baca Quran.